Shalom. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalan pada hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan beri penerangan dengan Roh Kudus kepada para pendengarnya. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menangkap firman Tuhan itu yang baik dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai 48. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata begini. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah kasihilah musuhmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita diciptakan oleh kasih, karena kasih dan untuk kasih. Nah, kita berada dalam kasih. Kita berjuang dalam dan karena kasih. Adakah yang lebih indah daripada kasih? Adakah yang lebih berani dalam hidup ini selain kasih? Kita tertarik oleh kasih dan terserap dalam kasih. Allah adalah kasih. Dan kita menjadi kasih di dalam Allah yang adalah kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita ke dalam suatu dimensi yang lebih serius dari kasih itu. Apa itu? Yaitu firman Tuhan yang tadi kita baca. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian atau menganiaya kita. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang yang memusuhi kita, bahkan yang menganiaya kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dasarnya adalah Allah yang kita imani itu adalah kasih, yang tidak pernah memandang siapa yang dikasihinya. Kristus mengasihi semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Bila kita melakukan perintah Yesus ini, kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah atau anak-anak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Yesus melawan hukum balas dendam. Ini dengan hukum pengampunan, cinta kasih, dan pengertian yang mendalam terhadap orang yang bersalah atau orang yang melakukan kejahatan. Hanya kasihlah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini. Di dalam kasih, kita menyerahkan pengadilan terhadap kebijaksanaan Allah. Jadi Allah yang kita sembah itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, penuh dengan kasih. Di dalam pengadilan Kristus nanti, Tuhan akan mengasihi kita. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan bagi kita, dia urusannya lain. Bukan di dalam pengadilan Kristus, tapi orang itu dalam penghakiman terakhir menuju ke neraka yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus,
Sebab Kristus memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak-anaknya yang suka melakukan hal yang baik. Tapi Yesus juga mendidik orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, mampukah kita memaafkan orang-orang yang bersalah, yang menganiaya kita, yang mereka bahkan membunuh kita? Mungkinkah, mampukah kita memaafkan mereka, mengampuni mereka, dan mengasihi mereka? Menurut hukum Kristus dapat, karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang luar biasa. Semoga firman Allah ini memberkati kita dan bermanfaat bagi kehidupan iman kita pada hari ini, bahkan di hari-hari yang kemudian. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi musuh kami, karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah Roh Kudus supaya kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.